Sejumlah artis dan influencer diajak Presiden Joko Widodo untuk meninjau IKN, di antaranya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Gading Martin, dan masih banyak lagi. Hal itu terlihat dalam unggahan video di YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 29 Juli 2024. Setiap saya masuk ke media sosial dan membaca berita tentang Ibu Kota Nusantara atau yang kita kenal dengan sebutan IKN, komen-komen negatif selalu bermunculan dengan satu narasi yang mirip, yaitu IKN mangkrak, IKN mangkrak. Narasi negatif ini muncul berulang-ulang dan tampaknya itu juga tidak terorganisir ya, menunjukkan bahwa kata IKN mangkrak itu bukan diarahkan dengan tujuan menjatuhkan nama IKN, tetapi murni datang dari ketidakpercayaan netizen terhadap IKN. Narasi-narasi negatif ini tampaknya lumayan berpengaruh terhadap istana, sehingga mereka akhirnya mengundang beberapa influencer dan artis untuk menaikkan kembali nama IKN dan berharap mendapatkan porsi pemberitaan yang positif. Mulai dari Atta Halilintar, Gading Martin, dan teman-temannya. Mereka itu diundang ke IKN bersama Presiden dan naik motor bersama-sama di jalan tol yang sedang dibangun di sana. Agak jadul sih buat saya ya. Karena naik motor ini sudah dilakukan Jokowi berkali-kali dan orang kelihatannya sudah biasa aja melihatnya. Bukan sesuatu yang menarik lagi seperti waktu awal-awal dia lakukan. Seharusnya nih, tim Humas Istana merancang satu aksi kreatif yang baru biar jadi bahan perbincangan. Kan sayang ya uang miliaran rupiah untuk mengundang artis dan influencer ke IKN itu tidak menghasilkan perbincangan apa-apa di media sosial. Hanya karena gaya promosinya yang gitu-gitu aja. Sorotan terhadap IKN ini semakin gencar dari waktu ke waktu. Meski progres pembangunannya juga terus berjalan. Bahkan terakhir saya lihat seniman Bali, Nyoman Nuarte, itu sudah memasang bilah-bilah di Istana Garuda IKN. Jokowi juga difoto sedang menulis di dalam kantornya. Meski interior kantor presiden di IKN itu jadi bahan perbincangan negatif lagi. Karena finishing kantornya terlihat nggak rapi dan seperti dikerjakan dengan terburu-buru. Meski bentuk bangunan-bangunan di IKN itu sudah terlihat dan kota itu sudah setengah jadi. Tetapi permasalahan utama pembangunan IKN itu belum juga selesai. Mana investornya? Itu pertanyaan yang selalu berulang-ulang ditanyakan dan sulit dijawab oleh pemerintah. Investor, terutama investor asing ini, penting sekali buat pembangunan IKN karena modal dari negara sudah semakin tipis. Sebagai catatan ya, modal untuk pembangunan IKN sampai nanti jadi diprediksi menelan anggaran total hampir 500 triliun rupiah. Nah, pemerintah menganggarkan untuk keluar uang dari kantong sendiri sebesar hanya 20% saja. Atau sekitar 90 triliun rupiah lah. Sisanya nih sekitar kurang dari 400 triliun rupiah itu harus didanai oleh swasta. Gede banget kan? Kalau sudah bicara ratusan triliun rupiah begitu, tentu kita nggak bisa mengharapkan investornya dari dalam negeri. Tentu harus konsorsium dari investor-investor asing. Dan pertanyaan selanjutnya, apa sih yang ditawarkan oleh pemerintah supaya investor asing ini tertarik untuk invest di IKN? Pemerintah ini sudah melakukan banyak hal, mulai dari sewa lahan yang bisa sampai hampir 2 abad. Sampai bikin visa emas untuk investor asing yang mau masuk ke IKN. Pokoknya mau apa aja lah investor. Silahkan, pemerintah kita oke kok. Yang penting datang, bawa duit, kami pun senang.
Tetapi pertanyaan yang paling penting buat para investor yang pengusaha itu pasti cuma satu. Gua dapat apa sih dari IKN? Semisal nih, gua invest 1 miliar rupiah. Bagaimana gua bisa lipat gandakan uang itu di IKN? Itu aja pertanyaan mereka para pengusaha itu dengan sederhana. Yang masih belum dijawab oleh pemerintah selain menawarkan tanah untuk disewa di kota yang belum ada penghuninya. Itulah kenapa belum ada investor asing yang masuk ke IKN meski selalu dibilang sudah ada ratusan investor yang ngantri. Buktinya belum ada satupun investor asing yang berani invest ke IKN. Dan ini tentu masalah besar buat pemerintah kita. Apalagi sisa anggaran yang harus keluar dari kantong sendiri itu semakin tipis. Tersisa hanya belasan triliun rupiah saja dari total 90 triliun rupiah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Gula yang ditawarkan oleh pemerintah kita belum cukup manis untuk mengundang para lebah. Dan permasalahan ini semakin diperparah dengan tarik ulurnya pemerintah baru dengan lama yang kelihatannya enggan untuk berkantor di IKN. Prabowo ketika menjabat nanti pasti akan meneruskan IKN karena itu sudah diatur di dalam undang-undang. Tapi IKN itu kan legasinya Jokowi. Sedangkan Prabowo itu pengen nanti punya legasinya sendiri. Dan saya prediksi IKN tetap akan diteruskan, tetapi dananya akan seminim mungkin. Gak jor-joran seperti sekarang ini, puluhan triliun rupiah hanya dalam waktu 3 tahun saja. Kita berharap sama-sama nanti IKN tidak bernasib seperti Hambalang yang mangkrak karena tarik-menarik politik kepentingan. Kasihan dong mereka yang sudah susah payah menghabiskan waktu untuk memikirkan IKN sejak lama. Atau gini aja deh. Para influencer dan artis yang kemarin diundang ke IKN, gimana kalau mereka patungan aja untuk investasi di sana? Mereka kelihatannya kaya-kaya dan mampu untuk berinvestasi di IKN. Yakinlah, yakin kita menyeruput kopi hitam kita. Gaspol.